Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Gilang Pramana, NIM 021, kelas PPSIF 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang guru berkenaan dengan pembelajaran daring yang setidaknya telah dilaksanakan di Indonesia kurang lebih 2 bulan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran daring ini diterapkan oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini telah berdampak kepada berbagai aspek, tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, aspek budaya, politik, dan hingga pendidikan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama saya Bapak Rusna Irwawan SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Nah, Bapak Rusna Irwawan ini merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah di Yogyakarta, lebih tepatnya SMP Negeri 4 Gambeng, betul Bapak? Betul. Nah, beliau ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk itu mungkin langsung saja ya Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, terutama terkait dengan pembelajaran daring. Namun sebelumnya saya akan menanyakan terkait COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pandemi COVID-19 saat ini? Pandemi COVID-19 saat ini tergolong sangat mengkhawatirkan ya menurut saya, karena COVID-19 ini sudah tentu berdampak pada segala sektor, termasuk juga kepada bidang pendidikan. Nah, karena itu membuat sektor pendidikan harus meliburkan siswanya atau mungkin membuat siswanya belajar di rumah saja, sehingga para guru dan siswa tidak bisa bertatap muka seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Langsung ke pertanyaan kedua, mungkin masih berkaitan dengan hal tersebut. Nanti setelah Bapak itu bagaimana tanggapannya Bapak? Apakah sudah melaksanakan pembelajaran daring atau ada kebijakan tertentu dari sekolah Bapak? Iya, sebetulnya sekolah sudah memperlakukan pembelajaran secara daring atau online. Terlebih setelah keluarnya surat edaran gubernur untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekolah langsung merespon dengan membuat pembelajaran daring, membuat jadwal yang disesuaikan dengan pembelajaran daring, dan siswa diminta untuk belajar di rumah, sementara guru diminta untuk melakukan pembelajaran secara daring dari rumah juga. Ya, jadi di sekolah Bapak itu penerapan pembelajaran daring itu semenjak adanya surat edaran dari gubernur gitu ya Pak? Betul sekali. Jadi semenjak adanya surat edaran dari gubernur itu, kepala sekolah langsung menginstruksikan para guru untuk menyiapkan pembelajaran daring untuk para siswa belajar di rumah, seperti itu. Nah, menanggapi kebijakan yang sudah dilaksanakan tentang pembelajaran daring ini, bagaimana tanggapan dari guru-guru Bapak? Dari Bapak sendiri bagaimana tanggapannya? Dari saya sendiri cukup antusias, karena dalam pembelajaran daring ini kita harus memanfaatkan teknologi ya. Tapi ya mungkin karena ini adalah pembelajaran daring yang pertama, jadi ada beberapa kendala yang mungkin bisa dihadapi oleh Bapak Ibu guru, seperti nanti bagaimana cara memodifikasikan siswa ketika berada di rumah, dan kemudian bagaimana nanti membuat materi itu agar senantiasa tetap bisa dipahami oleh siswa dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi dalam pelaksanaan itu tentu ada kendala-kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu sebelumnya dari teknis dari pembelajaran daring ini seperti apa ya Bapak? Apakah siswa itu hanya diam di rumah lalu dikasih tugas atau bagaimana? Jadi ada beberapa cara. Kalau kita simak beberapa pembelajaran daring itu banyak yang memakai Zoom ya, tapi karena siswa kami itu tidak semuanya bisa mengakses aplikasi itu, jadi kami membuat sebuah grup WA, grup WhatsApp. Kemudian kami akan menjelaskan materi atau membagikan materi kami di sana. Kemudian anak-anak diminta untuk mempelajari materi tersebut di WhatsApp masing-masing. Kemudian akan bertanya ketika ada materi yang tidak dipahami. Setelah itu anak-anak akan diberikan sebuah tugas untuk diselesaikan di rumah. Kemudian mereka mengumpulkan baik itu secara daring maupun nanti online via kuis. Ya, terima kasih Pak. Terus dari sistem yang dilakukan atau teknis yang dilakukan tadi,
itu bagaimana respon dari siswa? Apakah mereka antusias dalam melaksanakan pembelajaran daring atau ada beberapa siswa yang masih cuek begitu Bapak? Kalau respon siswa sendiri sebenarnya sudah lumayan baik, akan tetapi karena tidak semua siswa itu paham mengenai teknologi informasi, jadi di situ letak kesulitannya. Jadi nanti bagaimana pandai-pandainya guru dalam memberi arahan kepada siswa bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara melakukan itu, bagaimana cara mengakses ini, bagaimana cara mengakses itu, dan sebagainya, seperti itu. Ya, terima kasih. Lalu apakah ada siswa yang tidak memiliki sarana untuk melaksanakan pembelajaran daring ini, Pak? Siswa yang tidak memiliki pembelajaran akses ke sana tentu ada. Beberapa siswa yang tidak mempunyai smartphone atau dan lain sebagainya, mereka kemudian meminta tolong kepada bibinya atau kemudian tetangganya atau kemudian sanak saudaranya seperti itu. Akan tetapi memang sejauh ini ada beberapa siswa yang dinilai belum cukup mampu untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ya, jadi itu nanti mungkin ada klasterisasi terjadi atau apa ya, ada pengkhususan bagi siswa yang tidak memiliki sarana itu ya Pak? Ya, kita nanti lihat di belakang seperti apa, karena kalau sekarang itu sementara kita tidak bisa memaksa mereka untuk membeli atau mempunyai smartphone itu sendiri, kan tidak mungkin kan kalau kita memaksa. Jadi ya sementara ini kita mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya atau sanak saudaranya, dan mungkin kalau tidak bisa dihubungi juga, kita akan menunggu sampai mendekati akhir semester, ya, sehingga nanti akan ditentukan kebijakan seperti apa dari sekolah sendiri, seperti itu. Misalnya kan ada beberapa siswa yang tidak punya akses, tidak menggunakan tugas. Nah itu nanti tugasnya itu akan mungkin bisa diberikan ketika akhir semester dengan menghubungi orang tuanya untuk mendatangi sekolah, karena tidak mempunyai akses smartphone gitu kan. Ya. Jadi nanti mungkin ada dari guru yang mendatangi orang tua, kemudian orang tua diminta untuk ke sekolah untuk mengambil beberapa tugas yang diberikan oleh ibu guru. Jadi orang tua itu juga bisa datang ke sekolah langsung gitu ya Pak? Bisa, tapi nanti bisa dibatasi. Jadi tidak semua orang tua harus ke sekolah gitu, tidak, tapi hanya 1 atau 2 gitu setiap hari. Dan itu pun kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tidak terjadi penularan yang lebih masif. Ya. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang agak berlainan ya Bapak. Ini mengenai mata pelajaran yang Bapak ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, pengaruhnya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia ini bagaimana ya Bapak? Dan seperti yang kita ketahui kan, pembelajaran daring ini tentunya mengalami kendala dalam komunikasi. Seperti biasanya kalau lewat aplikasi Zoom itu adanya sinyal yang memungkinkan tidak lancar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru itu berbicara, menyampaikan materi itu akan kesulitan. Tapi kalau cuma sekedar Bapak Ibu guru menyampaikan materi dalam bentuk soft file lalu dibaca oleh siswa, itu mungkin esensinya akan tidak bisa tersampaikan seperti yang dilakukan secara tatap muka. Nah itu tanggapan Bapak bagaimana? Nah, ini memang sebuah dilema bagi kami para guru, terutama ketika aplikasi Zoom tidak bisa diakses oleh semua siswa. Kemudian jika penyampaian materi lewat WhatsApp itu tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh siswa. Dalam hal ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Misalnya ketika nanti ada siswa yang kurang paham, itu nanti mereka bisa bertanya lewat chat pribadi atau bertanya lewat grup atau menelpon gurunya, kemudian nanti bisa gurunya bisa menyampaikan materi kepada siswa yang bersangkutan tentang materi yang belum dipahami itu. Nah kemudian mengenai WhatsApp-nya sendiri itu tadi kan bisa juga dipakai untuk video call ya. Jadi nanti itu siswa bisa melakukan video call dengan guru
apabila terdapat kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Akan tetapi memang karena terbatas ya, karena tidak ada tatap muka, jadi memang dari guru sendiri ada kesulitan untuk menjelaskan secara langsung kepada siswa, terlebih lagi apabila materinya itu agak rumit. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak dengan adanya pandemi corona ini, kemudian pembelajaran dilakukan secara daring. Tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik pada siswa agar siswa bisa memahami pelajaran dengan baik. Ya, betul. Kalau saya sedikit akan cerita, kalau di tempat saya itu, di perguruan saya itu, seorang dosen itu membuat suatu video. Jadi nanti dosen itu membuat video tersendiri yang akan ditonton oleh siswanya. Jadi siswa itu bisa mahasiswa itu bisa melihat video itu, dan itu secara tidak langsung hampir sama seperti tatap muka. Dan oleh karena itu di sekolah Bapak sendiri, apakah ada guru yang melaksanakan sistem seperti itu dengan guru membuat video tersendiri lalu nanti dibagikan kepada siswanya? Ya, menanggapi hal itu, saya kira kalau untuk membandingkan pelajaran di perkuliahan dengan pelajaran di sekolah itu akan sangat jomplang sekali, karena seperti yang kita tahu bahwa di kampus-kampus itu para mahasiswa tentu mendapatkan privilege atau kita pasti ya punya fasilitas yang lebih, seperti misalnya dari pihak kampus sendiri menyediakan akses gratis ya, kuota internet, berupa kuota internet untuk melakukan untuk menonton video dari YouTube atau dari dosennya atau dari mana saja bisa. Akan tetapi ketika kita beralih ke ranah siswa itu tidak mendapatkan privilege apapun kecuali dari mungkin ruang guru atau apa gitu ya. Mungkin bagi mereka yang mempunyai akses ke sana bisa menonton video pembelajaran di ruang guru seperti itu. Akan tetapi kalau sekolah sepertinya dari dinas sendiri tidak mewadai siswa atau tidak menyediakan fasilitas kuota internet kepada siswa, sehingga jikalau nanti para guru membuat sebuah video, siswa akan mengeluh bahwa jumlah kuota mereka tidak cukup, tidak cukup, karena memang untuk mengirimkan tugas saja atau untuk menjawab kuis secara online saja mereka banyak yang mengeluh karena kesulitan, bukan hanya kesulitan sinyal, tapi juga tidak mempunyai kuota kadang-kadang seperti itu. Karena kan ya kita siswa SMP yang tidak berada di kota ya, karena dan kemudian orang tuanya pun juga terkena dampak pandemi corona, jadi mungkin juga untuk memberikan anaknya kuota itu memang agak berat, beda dengan mungkin mahasiswa yang memang mendapatkan kuota gratis secara cuma-cuma dari dari kampus, jadi mereka mendapatkan fasilitas yang berlebih, sehingga ketika kita membandingkan dua hal itu, ya itu tidak bisa disamaratakan seperti itu. Akan tetapi itu memang ide yang baik. Saya melihat beberapa rekan saya di sekolah lain itu membuat video pembelajaran kepada siswa, tapi memang keadaan mereka ada di sekolah kota yang kemungkinan anak-anaknya juga mendapatkan fasilitas yang lebih, sehingga mereka bisa mengakses video itu tanpa ada kendala atau apapun. Nah, tapi lain halnya dengan siswa-siswa yang ada di desa. Karena saya sendiri kan juga berada di desa kan, jadi saya bisa mengerti bagaimana kondisi anak-anak di desa yang tidak setiap hari mereka bisa menikmati akses internet secara bebas seperti itu. Terima kasih ya Pak. Lanjut ke pertanyaan hampir yang terakhir ya. Terakhir itu bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan kami tentu saja agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa bertatap muka kembali dengan para siswa di sekolah, karena bagaimanapun pembelajaran daring ini sedikit banyak telah mempengaruhi bagaimana cara siswa belajar, dan
dari sudah Maret mungkin ya. Iya. Tentu ada rasa bosan bagi siswa, sehingga mereka semangatnya cenderung menurun. Sehingga kalau mungkin obat satu-satunya adalah pertemuan itu sendiri. Jadi kami berharap bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah dengan tetap muka. Terima kasih Bapak. Untuk yang terakhir, mohon Bapak memberikan closing statement bagi para siswa yang masih belajar di rumah, dan semoga pandemi ini juga segera berakhir dan kita semua bisa kembali melaksanakan keseharian seperti biasanya. Closing statement Bapak. Baik, kepada siswa yang masih belajar di rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, dan mari kita bantu tenaga medis yang telah berjuang di garis depan untuk menangani COVID-19 ini. Semoga dengan kita berada di rumah saja bisa mempercepat sembuhnya negeri ini. Amin. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama saya untuk membahas sedikit banyak tentang pembelajaran dari tadi. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah wawancara singkat yang saya lakukan dengan seorang guru tadi. Nah, untuk selanjutnya kita hanya bisa terus berusaha dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan keseharian kita, kegiatan sehari-hari kita dengan seperti semula, yaitu kita bisa bertatap muka kembali. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.